Di sini tertera postur yang ingin kita capai pada tahun 2024. Kita juga sudah mulai mencanangkan pembangunan Coastal Surveillance System. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, berita yang mantap jos. Kali ini kita bahas sedikit terkait program MEF, yaitu Minimum Essential Force untuk TNI Angkatan Laut terkait pengadaan kapal-kapal perang barunya, bos. Jika biasanya target kapal-kapal perang yang bakal dimiliki oleh TNI Angkatan Laut ini masih hanya dalam bentuk jumlah total dan jenis-jenisnya pun kita sebagai orang awam masih rancu, kali ini ternyata TNI Angkatan Laut secara gamblang telah menjabarkan jenisnya secara rinci, bos. Tak main-main. Dalam target yang dipampangkan pada presentasi sarasehan dan webinar strategi pengembangan pus penerbal 16 Juni 2023 kemarin, terpampanglah jumlah total kapal perang yang menjadi target MEF TNI Angkatan Laut, yaitu mencapai 274 kapal perang, bos. Bahkan sebanyak 274 kapal perang ini sudah diuraikan secara rinci dengan kode-kode khusus kapal perang, di mana di antara target-targetnya yang paling sangar terdapatlah 4 unit kapal destroyer, 36 unit kapal frigate, bahkan yang cukup sangar, Indonesia pun menargetkan bakal memiliki 4 unit kapal LHD alias kapal induk helikopter seperti negaranya Bapak Erdogan Turkiye. Bukan kaleng-kaleng, bos. Dan terkait hal ini, kunjungan kasal TNI Angkatan Laut ke galangan kapal perang Turki beberapa hari lalu pun akhirnya menjadi hal yang cukup menarik untuk kita perbincangkan, bos. Apakah TNI Angkatan Laut tertarik untuk mengadakan jenis kapal LHD seperti TCG Anadolu Turki untuk menjadi kapal induk drone tempur Indonesia? Dan bagaimanakah penjelasan lengkapnya mengenai target-target kapal perang Indonesia ini? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, seperti yang kalian lihat dalam slide kelima, presentasi tentang rencana postur TNI Angkatan Laut 2005 hingga 2024 ini terpampanglah sejumlah alutsista dengan kode-kode khusus. Namun di sini kita bahas kapal perangnya aja dulu, bos, biar nggak terlalu banyak ya kan. Bagi kalian yang mungkin kurang paham, kode-kode khusus ini pun menampilkan kode-kode kapal perang sesuai dengan jenis-jenisnya. Seperti misalnya untuk PKRDD, yaitu mengacu pada kapal destroyer, kemudian FF itu mengacu pada kapal frigate, dan KS itu untuk kapal selam, bos. Dan masih banyak lagi. Oke, langsung kita ke intinya, bos. Di sini admin sebutkan satu persatu kapal-kapal perang yang bakal diadakan oleh Indonesia. Yang pertama yaitu ada kapal selam yang targetnya mencapai 12 unit, bos. Kemudian ada PKRDD atau perusak kawal rudal destroyer yang mencapai 4 unit. Kemudian PKRFF atau frigate mencapai 36 unit. PKRKK atau kapal korvet 18 unit. Kemudian kapal KCR atau kapal cepat rudal mencapai 27 unit. Kapal PR atau penyapu ranjau 6 unit. Kemudian OPV atau Offshore Patrol Vessel sebanyak 43 unit, kapal PC-60 atau 40 yaitu kapal patroli cepat 60 atau 40 meter sebanyak 50 unit, kemudian yang cukup sangar yaitu kapal LHD atau Landing Helicopter Dock yaitu kapal induk helikopter mencapai 4 unit, kapal AT angkut tank 28 unit, kapal BCM atau kapal bantu minyak cair 6 unit, kapal LPD atau Landing Platform Dock 8 unit, kapal BTD atau kapal bantu tunda 6 unit, kemudian kapal BHO atau kapal bantu hidrooceanografi sebanyak 12 unit, kemudian kapal BU yaitu kapal bantu umum 6 unit, kapal LAT 6 unit, dan terakhir kapal BRS atau kapal bantu rumah sakit sebanyak 6 unit jumlahnya, bos. Jadi totalnya mencapai 274 unit, bukan kaleng-kaleng, bos. Nah, lanjut kemudian dalam video sempat disebutkan juga bahwa TNI Angkatan Laut saat ini sedang mencanangkan pembangunan program 14 unit Coastal Surveillance System sebagai tambahan Renstra yang menjadi Perkasal nomor 6 tahun 2016. Dan juga TNI Angkatan Laut pun juga sudah mencanangkan untuk membangun Coastal Missile Defense System atau sistem rudal pertahanan pesisir yang jika seperti rencana kemarin, maka sistem ini pun bakal menggunakan rudal BrahMos yang merupakan buatan asal negara Perindavan India dan juga Raski Rusia. Mantap, jos. Dah, kemudian jumlah total kapal perang yang admin sebutkan tadi pun mencapai 274 unit, bos.
di mana kini sebagian kapal perang sudah ada dan sebagian lagi sedang dibangun untuk memenuhi target-target ini. Seperti misalnya kapal frigat Merah Putih untuk memenuhi target kapal frigat yang mencapai 36 unit. Nah, dengan presentasi pus penerbal ini, maka terungkaplah bahwa ternyata TNI kita pun juga sedang mengincar target untuk memiliki kapal-kapal destroyer, bos. Bahkan juga kapal-kapal induk helikopter, yaitu kapal LHD atau Landing Helicopter Dock, yang baru-baru ini juga selesai dibangun oleh negaranya Bapak Erdogan, Turki, yaitu kapal LHD TCG Anadolu. Di mana baru-baru ini, tepatnya pada Rabu 21 Juni 2023 kemarin, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali pun juga telah mengunjungi industri kapal perang Turki dan terlihat sepertinya beliau juga mengunjungi kapal induk baru Turki ini, bos. Nah, lantas kapal induk seperti apakah ini? Apakah Indonesia juga mau bekerja sama dengan Turki untuk membangun kapal induk helikopter atau kapal LHD ini? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Oke, lanjut. Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali diketahui kemarin telah mengunjungi industri kapal perang Golcuk Naval Shipyard Turki pada Rabu 21 Juni 2023 kemarin, bos. Di mana sehari sebelumnya, beliau pun juga melaksanakan pertemuan dengan Commander of Turkish Naval Force, yaitu Admiral Erkumen Tatlioglu, dan keduanya pun membicarakan sejumlah kerjasama bilateral, mulai dari bidang latihan dan pendidikan, pertukaran informasi, hingga penggunaan teknologi maritim. Laksamana Muhammad Ali pun mengatakan bahwa Indonesia dan Turki sepakat menjadikan pertemuan itu sebagai landasan awal guna meningkatkan kemitraan strategis antara TNI Angkatan Laut dan Turkish Naval Force. Nah, dalam kunjungan ini terlihat juga, bos, bahwa Kasal juga mengunjungi sebuah kapal perang di Turki yang mirip dengan kapal induk helikopter Turki. Hal ini pun cukup menarik perhatian, pasalnya negara kita Indonesia telah membeli armada drone-drone tempur dari Turki seperti misalnya Bayraktar TB2 dan juga drone Anka. Bahkan pernah terlihat foto ilustrasi bahwa drone Bayraktar yang berbendera Indonesia parkir di atas kapal induk helikopter. Dan sepertinya hal ini pun memang sudah direncanakan oleh TNI Angkatan Laut. Di mana dari presentasi pus penerbal tadi diketahuilah bahwa TNI Angkatan Laut ternyata memang punya program untuk memiliki armada kapal induk helikopter atau kapal induk drone. Dengan armada drone yang pastinya atau mungkin menggunakan Bayraktar TB2 dan juga drone-drone Anka. Mantap, jos nih, bos. Namun kapan akan dilaksanakan, admin pun juga kurang tahu. Kita doakan saja semoga uangnya cukup dan programnya berjalan lancar tanpa ada hambatan dari pihak-pihak lain. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.